Shalom pemirsa, puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pada hari ini kita tentunya akan membahas sebuah hal yang tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti orang percaya, kita tahu bahwa segala situasi tentunya sudah kita hadapi bersama setiap harinya. Lantas seperti apakah kedaulatan Allah dalam segala situasi? Hal tersebut akan kita bahas dalam Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi terkait kedaulatan Allah dalam segala situasi, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Uluk Ujung MPDK. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pak sudah hadir tentunya dan bergabung bersama dengan kita di Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Dan Bapak Dr. Uluk Ujung ini merupakan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Dan pemirsa, sebelum kita akan memulai berbincang-bincang tentunya membahas tentang kedaulatan Allah dalam segala situasi, terlebih dahulu saya akan membaca nats firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ini yang menjadi nats firman Tuhan saat kita akan membahas tentang kedaulatan Allah dalam segala situasi ini. Baik, Pak Uluk, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan Bapak untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini ada kesempatan bagi kami untuk duduk merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan kami alami. Tuhan datang kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, yang menjadi landasan pedoman bagi kami dalam kami menghadapi segala situasi kondisi yang kami hadapi. Urapi kami semua dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, baik Pak Uluk, tadi saya sudah sampaikan di depan tentang bagaimana kedaulatan Allah dalam segala situasi. Seperti kita ketahui, manusia selalu dihadapkan dengan berbagai situasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya Pak untuk mengerti dan mengetahui maksud Allah atau kedaulatan Allah dalam segala situasi ini? Ya, baik pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, situasi yang kita hadapi itu tidak pernah terjadi di luar rencana Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu semuanya atas izin dan rencana Tuhan. Nah, dalam pengalaman hidup kita, ayat yang dibacakan tadi itu merupakan pengalaman dan keyakinan sebagai umat Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan, dan Allah hadir dan intervensi dalam segala sesuatu itu. Nah, dalam nats yang kita bacakan tadi itu ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama di situ adalah bahwa bagaimana kedaulatan Allah dalam segala situasi. Sesuai dengan ayat itu, yang pertama akan kita lihat adalah Allah intervensi, Allah turut bekerja dalam segala situasi. Nah, dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini semuanya dalam pengaturan Tuhan yang sempurna bagi kita. Dan Tuhan berkata, yang menuntun kita untuk memahami bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, karena Dia tahu jauh ke depan itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam rencananya. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 11 di sana katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah senantiasa hadir dan turut bekerja dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kita lihat contoh dalam Alkitab di Perjanjian Lama, bagaimana Allah turut bekerja dalam pengalaman pahit yang dialami oleh umat manusia. Yang pertama kita lihat itu dalam kehidupan Musa. Bagaimana pengalaman Musa selama 40 tahun, pengalaman pahit yang dialami, dia lari dari hadapan Firaun karena dia takut. Lalu dia pergi lari dan sampai di tempat yang namanya Midian. Nah, selama 40 tahun Tuhan memproses dia. Dan dalam pengalaman itulah apa yang Tuhan kerjakan di dalam pengalaman Musa itu dalam rangka mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin besar yang akan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua adalah dari kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf, pengalaman pahit yang dialami dimulai dari dia dibully,
oleh saudaranya, lalu dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, lalu di Mesir dia dipitnah dan masuk ke dalam penjara. Nah ternyata di situ pengalaman yang Yusuf alami itu Tuhan turut bekerja intervensi dalam rangka apa? Dia mengalami pengalaman pahit itu untuk mempersiapkan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri di bawah raja dan menjadi penyelamat umatnya dari kemiskinan karena mengalami terjadi kelaparan saat itu. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umatnya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap pengalaman yang kita hadapi. Nah, ini harus menjadi keyakinan kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak pernah terjadi di luar rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai pengalaman pribadi, Tuhan tahu jauh ke depan apa yang terjadi. Contoh pengalaman yang real itu tahun 2017 bagaimana Tuhan turut bekerja dalam situasi. Saya pulang dari Jakarta, saya ingin cepat pulang ke Tanjung Silor. Begitu sampai di bandara mau langsung ke pelabuhan untuk cepat naik speed. Nah, bagaimana Tuhan mengaturnya? Begitu naik mobil mau ke pelabuhan, ternyata saya ingat pesan anak saya untuk beli roti. Akhirnya saya katakan tunggu sebentar, saya beli roti. Nah, waktu berjalan sudah 10 menit sampai di pelabuhan, tiket speed tinggal 1, sementara kami 2 orang. Nah, cara hati nurani itu saya ingin cepat, tapi tidak bisa berangkat karena tiket tinggal 1. Akhirnya tidak jadi berangkat dengan speed ini. Nah, lalu speed ini berangkat, saya ikut speed yang berikut. Begitu speed ini berangkat, speed ini mengalami kecelakaan, dia terbalik. Nah, ini contoh real bahwa pengalaman pahit yang kita alami itu Allah turut bekerja. Tuhan punya rencana dalam semua yang kita alami. Nah, itu hal yang pertama, bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi yang kita hadapi. Nah, yang kedua di situ, tidak hanya dia turut bekerja, tapi dia punya tujuan. Ya, di sana ayat katakan untuk mendatangkan kebaikan. Itulah tujuan Allah dalam segala situasi. Allah mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam rangka mewujudkan rancangan yang indah dalam kehidupan kita umatnya. Dan Allah berdaulat memakai pengalaman pahit. Kenapa? Allah ingin memproses. Allah ingin supaya kita menjalani proses. Manusia ingin jalan pintas. Nah, Allah ingin kita mengikuti proses. Tuhan ingin mendidik kita. Tidak pernah kelas 1 langsung ke kelas 6. Itu harus bertahap. Nah, itulah proses Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi yang terjadi. Nah, jelas ayat itu untuk mendatangkan kebaikan. Memang kebaikan itu tatkala awalnya memang kita tidak mengerti itu sebagai suatu kebaikan. Tapi tatkala kita menjalaninya baru kita mengerti. Itu ayat yang tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan ini yang sulit kita pahami. Masa ini kebaikan? Kalau kita rasanya mengalami kesedihan, kesusahan. Nah, tatkala kita menjalani itu saya katakan tadi, baru kita memahami, oh ternyata inilah Tuhan mau dalam pengalaman saya ini. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, orangnya bagaimana? Ya, Tuhan nyatakan kebaikan itu. Jelas dalam bagian itu, yang pertama adalah kepada orang yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan dalam segala situasi, bagaimana respon kita menghadapi semua itu? Apa kita tetap mengasihi Tuhan? Apa kita tetap setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi sulit yang kita hadapi? Mungkin kita menghadapi masalah bertubi-tubi, pencobaan yang terus-menerus kita hadapi. Apa kita tetap mengasihi Tuhan? Apa kita tetap setia? Atau mungkin kita acuh tak acuh, putus asa, dan bahkan ada yang sudah membelakangi, sudah tidak lagi datang kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Dalam bagian ini Tuhan menyatakan kebaikannya kepada orang yang dimana Tuhan turut bekerja. Yang pertama adalah bagi orang yang mengasihi Dia. Kemudian yang kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itulah bagi orang yang tidak pernah goyah. Ya. Walaupun badai bertubi-tubi dihadapi, dia tetap berusaha, tetap setia kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan maksud dalam bagian ini, bahwa dia sungguh memberkati, mendatangkan kebaikan itu bagi dua kategori itu, orang yang mengasihi Dia dan orang yang hidup sesuai dengan rencananya. Oke, baik Pak. Ini berarti kalau kita melihat bahwa memang kedaulatan Allah dalam segala situasi ini memang sangat
dekat dan erat sekali memang dengan kehidupan manusia tentunya. Dan nanti kita akan bahas kembali Pak terkait apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam memahami kedaulatan Allah dalam segala situasi ini. Baik pemirsa, sebelum kita akan lanjut lebih membahas lagi tentang kedaulatan Allah dalam segala situasi, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang tentunya akan menguatkan kita dalam melalui hari-hari ini. Selamat menyaksikan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab nikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Iya pemirsa, itu dia tadi sebuah pujian yang tentunya menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani setiap kehidupan. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, bagaimana kedaulatan Allah dalam segala situasi sudah dijelaskan juga oleh Pak Uluk, terkait memang bagaimana orang-orang pilihan Allah seperti Musa dan juga Yusuf juga sudah bagaimana dinyatakan kedaulatan Allah dalam segala situasi ini, bagaimana mereka melalui setiap permasalahan tentunya Pak, dengan berbagai macam cobaan, namun mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah ini apa yang seharusnya kita ambil hal baik yang sudah Tuhan ajarkan melalui kisah Musa dan juga Yusuf ini Pak? Ya, pemirsa yang dikasih oleh Yesus, belajar di pengalaman Musa dan Yusuf.
Ya, itu gambaran bagaimana pengalaman hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Dia, pengalaman Musa. Ya, di sana bagaimana Tuhan mendidik dia yang seawalnya itu Musa tidak mengerti apa maksud Tuhan, dengan pengalaman itu. Seawalnya itu dia lari itu. Ya, itu karena dia takut. Ya. Nah, dia lari, dia tidak tahu arah kemana dia lari, hanya dia sampailah yang namanya tempat Midian tadi. Dan situlah Tuhan menolong dia. Dalam pelariannya itu dia bertemu dengan imam di sana, seorang imam itu di sana, lalu di mana imam itu memelihara dia, dan di sana dia berkeluarga. Dan di sana Tuhan memanggil dia. Setelah Tuhan melihat dia itu sudah dewasa, mengalami pendidikan Tuhan itu, menjalani proses itu, maka Tuhan panggil dia untuk memimpin umatnya untuk keluar dari Mesir. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang kelihatannya sepele, wah mungkin itu kan dia, tapi sering kita juga mengalami proses yang Tuhan izinkan kita alami seperti Musa, sampai ke pengalaman Yusuf. Ini lebih parah lagi, pahit. Ini pengalaman pahit. Siapa sih yang tidak tidak suka kalau dibully seperti itu? Nah, tapi itu dalam rangka apa? Tuhan mendidik Yusuf ini supaya bagaimana itu memiliki kesabaran. Nah, ternyata Tuhan mengangkat dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Kesabaran itulah Tuhan mempersiapkannya tadi dengan pengalaman-pengalaman itu, mendidik emosinya supaya tidak emosi. Nah, sehingga Tuhan lihat dia lulus dan melewati proses-proses itu. Dia dipitnah, dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah marah dengan Tuhan. Nah, dia dipitnah oleh saudaranya, dibuang tuh, dia tidak pernah juga itu marah dengan saudaranya. Yang pada akhirnya dia memberikan pengampunan kepada saudaranya. Nah, proses ini yang Tuhan izinkan dia alami dalam pendidikannya untuk mempersiapkannya di pemimpin. Yang pada akhirnya jadilah Yusuf pemimpin, jadi Perdana Menteri yang menangani itu perekonomian itu di Mesir saat itu. Nah, sehingga menyelamatkan kaum keluarganya dan juga seluruh bangsa Mesir saat itu. Nah, pengalaman itu loh Tuhan izinkan dia melewati. Itulah proses. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Allah ingin kita manusia itu menjalani proses, bukan jalan pintas. Nah, manusia suka yang instan. Nah, Tuhan mau kita menjalani proses. Di pengalaman-pengalaman yang kita alami itu Tuhan izinkan. Contoh sekarang, ya COVID, betul. Yang kita alami. Ya, memang awalnya banyak orang menggerutu, mengomel dan marah-marah. Nah, apa yang terjadi kita lihat sekarang, baru setelah menjalani kita pahami itu. Kalau tidak ada COVID ini tadi, ya itu para youtuber ini tidak muncul. Nah, itu dengan YouTube, dengan COVID ini maka banyak youtuber yang muncul dan banyak orang memanfaatkan itu media-media untuk menjadi sarana untuk pelayanan pembinaan. Dan sehingga banyak orang membuat khotbah di YouTube dan sehingga banyak orang diberkati. Jadi tidak dibatasi sudah dengan ruang dan waktu. Semua negara dapat menikmati pelayanan itu. Nah, itu contoh bahwa Tuhan turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, baru kita mengerti sudah. Ruang rapat, satu ruangan terbatas dengan situasi COVID, nah, orang bisa rapat sampai ratusan. Nah, melalui media Zoom semua itu, nah, sehingga semua rapat hadir. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam segala situasi yang kita hadapi. Ya, baik Pak. Kalau tadi Bapak sudah menyebutkan juga bagaimana kita melalui pandemi ini. Ini sudah 2 tahun, berjalan 2 tahun tentunya untuk pandemi COVID ini. Nah, Bapak melihat sendiri bagaimana kedaulatan Allah dalam situasi COVID ini dan apa yang sebenarnya orang percaya harus lakukan dalam melalui hari-hari ini ke depan, Pak. Khususnya ya seperti kita ketahui, kita harus beradaptasi dengan pandemi ini. Ini seperti apa, Pak? Ya, pemirsa yang dikasihi, sebagai umat Tuhan di tengah pandemi yang kita hadapi, 2 hal yang kita lihat. Yang pertama, secara manusia. Ya, kita harus tetap waspada dengan tetap mengikuti prokes. Nah, pemerintah sudah mengatur bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi ini, itu dengan mengatur yang namanya protokol kesehatan. Banyak hal yang harus diikuti di sana. Nah, sebagai manusia, sebagai warga negara, maka harus ikuti. Kemudian sebagai warga kerajaan sorga, itu umat Tuhan, maka ada panduannya juga. Tuhan katakan itu jangan khawatir. Nah, dalam jangan khawatir ini, itu kita memandang
pandemi ini bukan sesuatu yang merusak iman kita. Justru pandemi inilah yang menjadi sarana untuk membuat kita iman kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin setia. Nah, landasan Tuhan kepada kita dengan situasi pandemi ini membuat kita semakin setia. Ya, dengan keyakinan iman bahwa Tuhan bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi iman percaya kita bahwa Tuhan memelihara. Itu keyakinan dengan Tuhan. Betul. Tapi secara manusia kita ada di dunia, maka kita harus ikuti protokol kesehatan. Jadi dua hal itu yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang beriman kepada Yesus. Iya, baik. Pak, tadi ada satu poin juga yang sudah kita pelajari bersama, yaitu orang yang terpanggil ini adalah sesuai dengan rencananya. Apa yang dihadapi oleh orang-orang percaya ini sebenarnya sudah berdasarkan rencana Tuhan, ya, sesuai dari rencana Tuhan. Nah, ini bagaimana tentunya bisa menguatkan iman kita bahwa apa yang kita lalui ini, apa yang kita hadapi ini memang merupakan kendali Allah dan kita memang terpanggil sesuai rencananya untuk menghadapi situasi ini. Ya. Kalau di ayat selanjutnya tadi itu ayat 8, ayat 29 sana katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Tuhan menetapkan. Nah, sesuai dengan rencana. Seperti katakan dalam Yeremia itu, bahwa Tuhan tahu jauh ke depan apa yang terjadi. Nah, Tuhan yang sudah mempersiapkan itu. Jadi menentukan dari semula itu bukan seperti pemilihan yang pilkades itu, tapi Tuhan memilih kita itu dalam pribadi Yesus. Jauh sebelumnya itu setiap orang yang ada dalam Yesus, itulah penentuannya. Dan Tuhan sudah tetapkan Yesus adalah menjadi penyelamat, dan di dalamnya itu ada kehidupan kekal, ada jaminan pemeliharaan. Nah, itu sebenarnya Tuhan katakan itu dia yang dia tentukan semula itu dalam pemilihan dalam Yesus Kristus. Nah, itulah yang menjadi landasan bagi kita bahwa kehidupan kita saat ini menjalani proses dengan segala situasi kondisi. Mari kita hidup dalam pedoman tadi, meyakini firman Tuhan, lalu kita ikuti aturan yang ditentukan itu, mengikuti prokes itu. Baik, Pak. Ada yang ingin disampaikan tentunya kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang kedaulatan Allah dalam segala situasi. Mungkin pemirsa ingin mendapatkan sebuah hal yang menguatkan tentunya untuk menjalani hari-hari ini ke depan, Pak. Ya, pemirsa yang kasih, patutlah kita bersyukur karena bagi umat yang percaya kepadanya selalu ada pengharapan di tengah-tengah pengalaman pahit yang kita hadapi. Nah, melalui setiap peristiwa atau situasi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ini, untuk menuntun kita untuk mengalami kebaikannya. Kemudian untuk buat kita menyaksikan kuasa dan pertolongannya yang nyata, dan untuk mengalami pendidikan dan proses dalam kehidupan kita untuk buat kita semakin dewasa di dalam iman kita. Nah, ini yang menjadi kesimpulan kita dari Allah atur bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi. Bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongannya, dengan itulah kita akan mengalami, bukan saja mengalami, juga menyaksikan kuasa pertolongan yang nyata, seperti yang janjikan kebaikan itu. Baik, ini menjadi kekuatan tentunya bagi kita semua, tentunya dalam menghadapi segala situasi, dan kita percaya bahwa kedaulatan Allah dalam segala situasi ini nyata, dan kita terus percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita seperti itu, ya Bapak Uluk. Baik Pak, sebelum kita menutup seluruh pembicaraan kita ataupun obrolan kita terkait kedaulatan Allah dalam segala situasi, kita berdoa Pak untuk menutup perbincangan kita pada hari ini. Ya, baik pemirsa, kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji nama Tuhan bahwa Allah turut bekerja, intervensi Allah dalam segala situasi kondisi yang kami hadapi, dengan rencana sempurna bagi kami adalah untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendidik kami untuk semakin dewasa, dan membuat kami itu mengalami proses untuk kami semakin naik ke permukaan yang lebih tinggi sebagai yang Tuhan janjikan kepada kami. Dengan demikian kami menjadi anak Tuhan yang sungguh dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih firman-Mu rapi setiap pribadi kami, para pemirsa yang menyaksikan program ini diberkati, supaya setiap pengalaman yang kami hadapi, kami yakini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Uluk Ujung atas waktunya. Sudah dijelaskan tentunya untuk kita terkait penyertaan Allah tentunya dalam segala situasi ini.
Baik pemirsa, demikianlah Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Tentunya apa yang sudah disampaikan tadi ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Akhir kata, saya Tulis Stefan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur dari hadapan Anda. Tetap percaya, kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,